Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran IPA kelas 9 SMPN 1 Munjul. Kita akan membahas tentang sistem reproduksi. Kali ini kita akan membahas submateri siklus menstruasi. Diharapkan siswa dapat menyebutkan hormon yang mempengaruhi siklus menstruasi beserta fungsinya. Bagian utama dalam siklus reproduksi wanita adalah kelenjar hipofisis, ovarium, dan rahim yang satu sama lain terkoordinasi erat. Setiap bulan, peristiwa satu atau dua indung telur lainnya melepaskan sel telur tunggal dikenal sebagai ovulasi, yang disebabkan oleh serangkaian interaksi kompleks antara kelenjar hipofisis, ovarium, dan rahim. Kelenjar hipofisis bekerja di bawah kendali daerah otak kecil yang dikenal hipotalamus. Siklus menstruasi baru dimulai ketika sel-sel saraf pusat ini mengeluarkan hormon yang disebut gonadotropin releasing hormone atau GnRH ke dalam jaringan kelenjar pembuluh darah yang mengelilingi hipotalamus. Stimulasi kelenjar sel GnRH mengakibatkan kelenjar hipofisis mensekresi hormon lain, yaitu follicle stimulating hormone atau FSH. FSH melakukan perjalanan dalam aliran darah mencapai ovarium untuk merangsang pembentukan dan pertumbuhan ovarium 1 atau ovarium lainnya. Folikel terdiri dari sejumlah sel telur yang mensekresikan hormon estrogen dan cairan. FSH membantu sel telur dalam persiapannya untuk dilepaskan ketika folikel meningkatkan sekresi GnRH yang mana akan merangsang hipofisis untuk mengeluarkan hormon kedua, yaitu luteinizing hormone atau LH. LH ini bertindak sebagai pemicu ovulasi dalam beberapa menit setelah dilepaskan. Telur dipandu dengan pengisapan melalui pembukaan ujung tuba Fallopi. Memulai perjalanan yang akan memakan waktu 5 atau 6 hari saat melewati tabung sehingga akhirnya mencapai rongga rahim atau uterus. Sementara setelah sekresi, folikel itu diubah menjadi tubuh kekuningan yang dikenal dengan corpus luteum. Sel-sel di dalam korpus luteum mensekresikan hormon progesteron yang membawa perubahan penting dalam rahim. Sel-sel di korpus luteum mensekresikan hormon progesteron yang membawa perubahan penting terhadap rahim untuk mempersiapkannya pada kehamilan. Lapisan rahim dikenal sebagai endometrium yang mengalami perubahan sebagai respon terhadap tingkat hormon selama siklus di paruh pertama fase yang dikenal sebagai folikuler. Folikel yang berkembang mensekresikan peningkatan jumlah hormon estrogen yang mendorong regenerasi endometrium. Setelah ovulasi, terdapat perubahan penting dalam endometrium yang bertujuan untuk membuat endometrium cocok ditempati oleh sel yang dibuahi. Perubahan ini disebabkan sekresi progesteron dari korpus luteum. Sekresi progesteron dipertahankan selama beberapa hari. Tetapi, jika tidak dibuahi, maka pada saat itu terjadi penurunan kadar progesteron dan estrogen yang memicu pelepasan lapisan sebagai aliran menstruasi. Siklus dimulai kembali ketika sel telur dibuahi sehingga tidak ada menstruasi karena korpus luteum terus berfungsi mensekresikan progesteron selama 3 tingkat pertama masa kehamilan. Setelah itu, banyak perubahan nuklur untuk mendukung embrio yang sedang berkembang.